maju kan ini. Mbak, handphone dong Mbak. Aduh, parah banget deh. Iya, alhamdulillah udah selesai gitu. Jadi kalian juga bisa dengar yang sebenarnya kayak gimana. Rekaman juga akhirnya Diputar akhirnya. Dan aku juga baru dapat surat dari KPK kalau dipanggil untuk diambil keterangannya. Baru hari ini suratnya sampai ke rumah. siap untuk bersaksi di KPK. Biasanya karena kalau lagi ditahan, biasanya orangnya ke rutan. Tapi siap nggak untuk di? Siap dong, iya. Tadi juga menangis mengingat besok anak ulang tahun. Iya, aku kalau ngomongin anak aku melo gitu karena udah lama kan nggak tidur bareng, nggak jalan-jalan. Kebetulan besok ulang tahun. Ya gitu. Yang kedua kan ketiga. Yang kedua yang ulang tahun. Nggak ada, cuma bilang Askan, selamat ulang tahun. Nanti kita sama-sama lagi sebentar lagi dikit lagi. Udah nyiapin tadi. Askan lagi di Singapura. Lagi karena kan dia nilainya 100 terus, jadi dia minta hadiah ya sudah ke Singapura. Kalian video call tuh mengucapkan mungkin kan Niki? Jalan-jalan, biar kalian tahu setiap anak ulang tahun pasti kita keluar negeri. Cuma sekarang nggak bisa keluar negeri. Ya terserah aja jaksa mau nuntut berapa aja, 100 tahun, 1 window terserah dia. Ya. Yang penting jaksa puas, ya. Apa? Tadi Anda merasa ada sebuah tulisan besar yang menjelaskan itu secara tidak lagi Dandi. Apa sih Pak? Tadi tulis tulisan besar untuk menjatuhkan Ya memang dari awal aku ditahan memang udah diatur sedemikian rupa. Mana ada orang ditersangkain kurang dari waktu 1 bulan. Aku aja ngelaporin orang 7 sampai 8 bulan baru jalan normalnya. Yuk. Tapi melihat ini coba lagi. Ya nggak apa-apa, kita ikutin aja permainannya dari JPU kayak gimana ya. Masih lepas. Doain cepat selesai nanti kontraknya semua. Selamat ulang tahun Mbak Aska sayang. Jadi anak yang soleh, membanggakan, berguna sama bangsa. Kameranya loh. Ami love you. Kalau bisa, dia tuh seumur hidup harusnya. Oke. Terima kasih. Oke. Apa nih begitu oke. Mundur lagi bang. Hah? Oke. Ayo. Coba yang sini bang. Wait bang, sebentar. Kamarnya sangat ricuh. Ayo boleh. Udah, biar cepet. Masuk kamu Tadi yang gimana? itu rekaman ya bang diputar. Gimana mungkin abang sebagai kuasa hukum melihat ada dugaan suap yang dikatakan oleh Amin ini? Iya kan jadi gini, itu kan proses awal ya, awal persidangan ini kita sebenarnya sudah pengen gitu ya, menyampaikan ini gitu. Tujuannya ada bahwa jangan sampai ya ini dugaan ini berlanjut sampai ke tingkat peradilan, ya kan? Nah, apa itu tadi yang disampaikan? Yang disampaikan dalam rekaman itu keinginan Nikita, dia kan itu dijadikan sebagai bukti sama Nikita di persidangan ini, sehingga karena itu dijadikan bukti maka kita keluarkan, kita putar gitu kan untuk didengar apa sih isi yang mau disampaikan oleh Nikita terkait dengan bukti ini. Nah, sama ternyata setelah kita dengar bersama, bukti itu adalah terkait dengan adanya isi percakapan yang diduga ya itu ada percakapan tadi katanya Nikita itu terkait dengan pembicaraan Dewi, saya kalau nggak salah ingat ya namanya Dewi ya, dengan orang yang dia sebut tadi itu Duta Intel.
Jadi Dewi dalam percakapan itu kepada seseorang yang bernama atau diduga itu duta intel katanya Nikita tadi menyampaikan. Nah maka dia menjelaskan rekaman itu Anda dapat dari mana? Nah ternyata rekaman itu didapatkan Nikita dari duta intel itu sendiri. Artinya apa? Ada kecocokan fakta di sini. Kecocokan fakta itu kenapa? Bahwa dia punya rekaman percakapan tadi Nikita sebutkan namanya Dewi dan duta intel. Nah ternyata setelah kita gali lebih dalam, konfrontir ya, Anda mendapatkan dokumen ini, percakapan ini dari mana? Didapatkanlah dari duta intel itu juga gitu. Artinya ada fakta yang sinkron di sini bahwa dokumen itu didapat oleh Nikita dengan orang yang sama berbicara dan orang yang menyerahkan itu kepada Nikita. Nah, itulah yang ingin disampaikan oleh Nikita dalam persidangan ini. Sehingga tadi saya bilang gitu, apa yang ingin Anda jelaskan terkait dengan video itu gitu, terkait dengan percakapan itu. Ya dia sampaikan bahwa saya sejak awal sudah ditarget ya. Makanya tadi ada bukti berikutnya, bukti pendukung juga yang sama itu adalah terkait dengan ini kita lagi tebar-tebar amunisi gitu ya, menebar amunisi untuk memenjarakan NN, kayak kira begitu di dalam screenshot percakapan itu. Nah artinya apa? Ini ada fakta yang sinkron kita buktikan dengan percakapan itu ya. Nah maka kami mengharap dengan adanya bukti itu bisa menjadi pertimbangan serius ya bagi majelis hakim dalam memutus perkara ini, karena memang diduga sejak awal ada settingan gitu ya untuk memuluskan rencana seseorang yang ingin memenjarakan memenjarakan Nikita. Kalau percakapan diduga keluarga RG dengan siapa Bang Usman, dengan duta intel atau dengan siapa Bang Usman? Kenapa? Itu percakapan diduga keluarga RG dengan duta intel atau dengan siapa? Iya, diduga keluarganya dia, duta intel dengan keluarganya suaminya. Itu tadi yang saya sebut tadi itu yang disebut Nikita di Dewi namanya. Dewi itu siapa sih? Itu percakapan antara Kalau katanya Nikita, Dewi itu keluarganya dari suaminya Reza. Dia nyeting ini semua artinya atau gimana Bang? Ya saya nggak bisa bilang dia yang nyeting, tapi itulah bukti yang disajikan Nikita. Oke, Bakal Ya. dilihat pas sampai Nanti saya lanjut dulu. satu lagi, duta intel itu mendapatkannya dari mana Bang Usman? Nah itu tadi tidak dijelaskan sama Nikita, tapi katanya Nikita tadi, dia itu orangnya RG gitu, begitu. Duta itu pada saat di lokasi Bang Usman. Pada saat berbicara di lokasi itu gimana Bang Usman? Atau dari grup dapatnya? Kenapa? Apa duta intel itu pada saat itu di lokasi atau dia dapat di grup keluarga itu? Jadi gini, ya penjelasannya Niki kan tadi jelas. Dia bilang ini adalah orang yang dulu satu kubu, ya. Mereka ini dulu satu kubu yang duta intel, dulu satu kubu dengan kubunya RG ini, ya. Entah kenapa kira-kira begitu pecah kubu ini, tiba-tiba berbalik arah, ya. Dia menghubungi mungkin dari orang atau timnya Nikita atau siapa gitu kan. Nah tiba-tiba dia menyodorkan bukti itu ya, dia bilang mau diserahkan, Niki ini gua mau serahin ini ke lu gitu kira-kira ya. Apa tuh? Ya gitu. Ini Niki kaget, lu kan dulu di sono katanya, di kubu sono, kenapa lu tiba-tiba balik ke gua begitu kan. Nah ternyata itulah yang diserahkan. Satu lagi duta intel itu siap Bang udah diperiksa di KPK? Ya makanya tadi saya tanya, Niki bilang tadi dia menjelaskan, apakah itu orang pernah Anda minta untuk bersaksi di sini? Pernah, dia diancam mau dibunuh. artinya dia nggak bersaksi karena dapat ancaman mau dibunuh. Ya Bang. mungkin itu yang dimaksud Niki, termasuk rekaman tadi termasuk ada yang apa itu tadi yang dibilang Niki mau diancam, dibunuh dan lain sebagainya. Nah ini kan upaya-upaya represif begini kan sebenarnya tidak bagus juga ya. Kalau mau bertarung fair ya, jangan
kemudian di belakang mengancam sana sini dan lain sebagainya. Itu kan tadi pengakuannya Niki begitu di persidangan. Dia bilang orangnya mau bersaksi tapi dia takut, ya. Tapi dia tidak berani untuk datang ke sini karena diancam. Itu keterangan Niki. Nah, sehingga mudah-mudahan tadi keterangan itu ya bisa menjadi pertimbangan yang benar-benar datang ya dari keadilan dari hati nuraninya majelis ini, ya, bahwa dia tahu perkara ini bukanlah perkara yang dilakukan oleh Nikita, ya, bukan perkara yang Nikita itu punya niat jahat, bukan. Ya, perkara ini memang perkara yang sudah di setting lah, kalau bahasanya Nikita tadi itu dia bilang ya ini sudah dipersiapkan dari awal dan lain sebagainya. Dan saya juga pernah ngomong, saya bilang kan ini adalah upaya pembungkaman Nikita. Menurut Nikita ini mau dibungkam ya supaya Reza ini tidak Niki ini tidak berbicara di media. Nah, dia bagaimana caranya? Dia tawarkan melalui siapa? Melalui Mahir sampaikan ke Niki, kan begitu. Nah, persoalannya di sini adalah tidak adanya keterbukaan. Kalau mau minta tolong baik-baik, ya datang aja dong minta tolong, Niki, saya mau minta tolong begini. Kan semua bisa dibicarakan gitu. Nah, karena kenapa disampaikan begitu? Setelah penyerahan uang di bulan November 2024, itu jedanya lama, sebulan diem gitu kan. Tiba-tiba di pertengahan bulan Desember tiba-tiba ada isu ini kita memeras, ini kita mengancam untuk mendapatkan uang. Ini kan sebenarnya sudah tergambar gitu. Kalau memang dari awal dibilang adalah Nikita orang yang melakukan ancaman, mestinya dari awal itu sudah dia kalau tindak pidana ancaman itu tidak ada range waktu terlalu panjang begitu. Gitu. Nah, itu juga tadi disampaikan oleh ahli ITE juga begitu. Dia bilang bahwa dalam terkait dengan undang-undang ITE ini tidak mesti ada range waktu yang begitu panjang ya untuk mempersiapkan ini. Pemerasan itu adalah tindakan yang sudah sudah matang lah kira-kira begitu kan. Nah, orang sudah dipersiapkan gini terus dia memeras. Apa ancaman memerasnya? Ancamannya dia harus mempunyai rahasia. Pertanyaan seriusnya, apa rahasia dari Reza ini kepada Nikita? Ya kan begitu. Nah, kalau kita lihat fakta persidangan, tidak ada rahasia itu karena produk yang dikatakan dijelek-jelekan itu sudah direview oleh banyak pihak, sudah direview oleh salah satu dokter juga namanya Doktif ya, kalau saya nggak salah. Nah, itu semua sudah dilakukan. Nikita kemudian merepost. Pertanyaannya, apa yang dirahasiakan? Apa yang menjadi rahasia penting dari Nikita, dari Reza ini kepada Nikita sehingga dia berupaya keras mencari tahu bagaimana supaya caranya bisa dibantu oleh Nikita. Gitu teman-teman. Sedang tuntutan. Iya, tuntutan minggu depan.